Yo, what's up dude, ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 12 di bulan 5 2024 ya. Dan kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Ada kenaikan tipis banget guys ya, di 0,26% aja. Begitu juga untuk Fear and Greed Index, belum ada perubahan yang signifikan, masih di poin 51 ya, di area netral, yang mengindikasikan bahwa untuk transaksi yang terjadi pada Bitcoin ini masih bisa dibilang sideways ya. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ke belakang untuk Bitcoin, perubahannya tidak terlalu signifikan ya, cuma di 0,8% aja dan masih mempertahankan harganya di 61.100-an dolar guys. Kemudian untuk Ethereum juga bisa dibilang masih sideways ya, perubahannya hanya 1% aja, hijau. Begitu juga untuk BNB, kalau kita lihat memang tidak ada perubahan yang signifikan ya, hari ini pun cuma 0,4% aja guys untuk pergerakannya. Untuk Solana ada kenaikan tipis di 1,16%. Dan kalau kita lihat di sini ya, untuk rata-rata pergerakan dari altcoin masih didominasi untuk kenaikan ya, masih mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin dan perubahannya sangat tipis sekali, rata-rata di 1% aja guys. Dan kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri untuk weekly-nya masih belum terlihat ya adanya perubahan yang signifikan, dan kita masih memantau bareng-bareng untuk perubahan apa yang terjadi dan juga perkembangan untuk Bitcoin ini selanjutnya ya. Dan tentu saja kita akan memantau news-news terbaru yang berhubungan dengan Bitcoin ini guys. Oke, jadi kalian stay tune aja. Dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik ya. Yang pertama kita lansir dari News BTC, dan di sini diinformasikan bahwa aktivitas on-chain di Bitcoin ini mendekati posisi terendah ya dalam sejarah guys. Nah pertanyaannya, apa artinya ini guys bagi harga Bitcoin ke depannya? Jadi harga Bitcoin terus bergerak dalam kisaran konsolidasi sejak mencapai level tertinggi baru sepanjang masa pada pertengahan Maret kemarin ya, di sekitar harga 73.000 dolar. Dan pergerakan harga yang lesu ini telah menjadi sumber kekhawatiran bagi sebagian besar investor guys, terutama ketika mata uang kripto utama ini baru-baru ini kehilangan dukungannya ya, atau supportnya di level 60.000 dolar. Dan menariknya, harga bukanlah satu-satunya metrik Bitcoin yang telah mendingin ya sejak kuartal pertama tahun ini, di mana perusahaan analisis data Santiment ini telah mengungkapkan bahwa aktivitas on-chain di jaringan Bitcoin ini juga melambat ya selama beberapa bulan terakhir ini guys. Dalam postingan baru di platform X, Santiment mengungkapkan bahwa aktivitas on-chain di jaringan Bitcoin mendekati titik terendah dalam sejarah. Dan pengungkapan ini didasarkan pada tren penurunan yang terlihat dalam berbagai metrik, terutama volume transaksi, alamat aktif harian, dan jumlah transaksi para whales. Menurut platform intelijen blockchain, investor ini telah bertransaksi lebih sedikit dengan Bitcoin sejak mata uang kripto utama ini mencapai harga tertinggi sepanjang masanya, dan akibatnya aktivitas on-chain Bitcoin turun ke level terendah sejak 2019 kemarin guys. Menguraikan metriknya ini, Santiment menemukan bahwa volume transaksi di blockchain perintis jatuh ke level terendah dalam satu dekade terakhir ini, dan perusahaan analisis data ini mendefinisikan volume transaksi sebagai metrik yang melacak jumlah total koin yang ditransaksikan untuk aset tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Terlebih lagi, Santiment juga menyebutkannya dalam laporannya bahwa jumlah alamat aktif harian yang mengukur jumlah alamat berbeda dengan berpartisipasi dalam transaksi Bitcoin pada hari tertentu telah mencapai titik terendah sejak Januari 2019. Santiment juga mengungkapkan bahwa aktivitas whale ini telah melambat di jaringan Bitcoin, dan jumlah transaksi whale ini lebih besar dari 100.000 dolar telah jatuh ke titik terendah sejak akhir 2019. Dan juga ya, untuk penurunan aktivitas on-chain ini tampak seperti tren yang mengkhawatirkan dan merupakan gejala kesehatan pasar yang tidak stabil. Namun Santiment mencatat bahwa penurunan ini mungkin tidak terlalu terkait dengan penurunan harga Bitcoin yang akan segera terjadi, seperti yang terlihat dalam beberapa minggu terakhir ini guys. Perusahaan analitik tersebut juga mengatakan bahwa penurunan aktivitas on-chain lebih menunjukkan ketakutan dan keraguan di antara para pedagang. Pada akhirnya, hal ini menggarisbawahi hubungan antara aktivitas on-chain dan sentimen di pasar Bitcoin guys. Lebih lanjut ya, masih berhubungan dengan ekosistem di Bitcoin ini, seperti yang dilansir ya dari harian Coin Edition, diinformasikan bahwa aktivitas jaringan protokol Runes ini turun setelah dampak awal di tengah penurunan halving Bitcoin ini guys. Jadi protokol Runes yang telah kehilangan momentum awalnya dalam 3 minggu setelah diluncurkan di blockchain Bitcoin
Dan standar token baru yang dapat dipertukarkan ini telah menurun dalam banyak hal, termasuk aktivitas jaringan setelah mendominasi sektor mata uang kripto tak lama setelah halving Bitcoin terakhir pada April 2024. Ingat, biaya Bitcoin meroket setelah runes diluncurkan ya di blockchain kripto unggulan ini, dan pengguna mengaitkan kenaikan biaya dengan tindakan investor yang bersemangat ya memperebutkan ruang blok. Oleh karena itu, Runes menghasilkan lebih dari 135 juta dolar ya dalam biaya transaksi pada minggu pertama. Sementara itu, hype seputar protokol baru berbasis Bitcoin ini telah memudar sejak minggu pertama perdagangan, dengan semua metrik pertumbuhan utama turun secara signifikan guys. Dan dari data Dunes Analytics, sebuah platform yang menyediakan data on-chain untuk protokol blockchain ya, ini menunjukkan bahwa protokol Runes mengalami tingkat aktivitas terendahnya pada tanggal 10 Mei kemarin. Dan menurut informasi dari Dune Analytics Dashboard, protokol Runes mengalami jumlah mint baru dan interaksi paling sedikit di antara wallet baru pada tanggal 10 Mei. Data platform analitik lebih lanjut menunjukkan penurunan biaya yang dihasilkan oleh Runes. Hal ini juga mengungkapkan bahwa jumlah biaya yang dihasilkan oleh Runes telah menembus 1 juta dolar hanya 2 kali dalam 12 hari terakhir. Meskipun protokol ini masih menghasilkan ratusan dolar ya dalam biaya transaksi harian di blockchain Bitcoin. Beberapa analis menganggap penurunan Runes saat ini adalah hal yang normal karena sebagian besar platform berjuang dengan adopsi awal. Namun penting untuk dicatat bahwa penurunan ini tidak menunjukkan bahwa Runes mungkin menuju ketidakjelasan. Secara pengamatan, beberapa koleksi Runes memiliki kapitalisasi pasar dalam ratusan juta dolar menurut data dari Magic Eden. Dan penting untuk dicatat bahwa penurunan aktivitas jaringan setelah halving Bitcoin tidak hanya terjadi pada Runes saja ya, dan berbagai sektor ekosistem kripto telah mengalami perlambatan juga, termasuk pasar ETF yang dilaporkan mengalami penurunan juga ya untuk arus masuknya yang signifikan guys ya. Jadi memang banyak sebab ya kenapa Bitcoin ini masih stagnan, tidak terlalu ada perubahan yang signifikan guys ya. Kemudian lebih lanjut masih berhubungan dengan Bitcoin, seperti yang dilansir dari harian Finbold, bahwa banyak pakar ini yang memperingatkan ya dimulainya kehancuran Bitcoin, dan para pakar ini memperkirakan mungkin minggu depan katanya guys. Tapi tetap ya, kita nggak usah terlalu takut dengan adanya statement seperti ini, dan kita pantau bareng-bareng aja kira-kira nanti apa yang akan terjadi guys ya. Jadi seorang pakar perdagangan mata uang kripto telah mengeluarkan peringatan kepada para investor Bitcoin yang menunjukkan bahwa kejatuhan harga mungkin akan segera terjadi karena aset digital pertama ini berjuang untuk menembus level resistensi di 65.000 dolar. Dalam sebuah postingan TradingView pada 12 Mei, analis Alan Santana menyoroti tanda-tanda yang mengindikasikan kemungkinan penurunan harga Bitcoin. Santana menunjuk pada indikator teknis Bitcoin dan pergerakan harga baru-baru ini sebagai bukti yang mendukung kemungkinan kejatuhan yang akan datang. Pakar ini mengidentifikasi pola yang mengganggu ya, yang mengingatkan pada formasi topi katanya, yang menunjukkan pembalikan tren yang membayangi. Dan memperparah pengamatan ini, sesi tertinggi sepanjang masa dan sesi terendah berikutnya diakhiri dengan penutupan candle merah di bawah eksponensial moving average 10 yang kritis dan menandakan lintasan bearish untuk Bitcoin seperti yang terlihat ya dari gambar di sini. Lebih lanjut, pakar tersebut juga mencatat bahwa Bitcoin telah mempertahankan perdagangan 2 minggu berturut-turut di bawah EMA 10 yang semakin memperkuat sentimen bearish yang berlaku di pasar guys. Kemudian pertanyaannya, kira-kira seberapa rendah guys untuk penurunannya ya menurut pakar ini ya. Jadi dari indikator-indikator yang telah disebutkan tadi, si pakar ini memperkirakan sekitar harga 46.000 dolar ini bisa menjadi target berikutnya untuk penurunan ya, dan lebih parah lagi bisa mencapai di harga sekitar 34.000 dolar ya untuk Bitcoin guys. Tapi tentu saja ini hanyalah pandangan ataupun analisa berdasarkan analisa teknikal ya, dan yang namanya analisa teknikal ini bisa saja terjadi ataupun enggak karena semuanya hanya prediksi ya. Dan memang untuk teknikal ini biasanya itu berdasarkan karena histori yang sebelumnya terjadi yang dijadikan sebagai acuan guys ya. Tidak salah kalau kita harus memperhatikan dalam hal indikator-indikator pada teknikal ya, karena sedikit banyak indikator-indikator tersebut juga memberikan sedikit indikasi ya untuk pergerakan dari Bitcoin itu sendiri, dan itu terlihat dari histori-histori yang sudah terjadi sebelumnya ya.
di mana pergerakan harga Bitcoin ini juga mengikuti dari analisa secara teknikal itu sendiri. Tapi berdasarkan histori juga, untuk analisa secara fundamental ini sangat berpengaruh juga guys ya untuk pergerakan harga Bitcoin itu sendiri. Dan itu terlihat pada saat dulu di awal tahun 2023 pada waktu isu untuk persetujuan ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat ini masih belum ramai ya, tapi sudah mulai terlihat ada pergerakan kenaikan Bitcoin itu sendiri guys ya. Dan puncaknya terjadi pada saat ETF Bitcoin Spot ini disetujui oleh SEC di Amerika Serikat, yang tentu saja men-trigger ya perdagangan yang sangat besar sekali terjadi atau dilakukan oleh para aset manajer besar dunia guys ya. Jadi tentu saja kita harus lebih konservatif ya untuk menyikapinya, dan untuk sekarang sarannya tentu saja kita harus berhati-hati untuk masuk ke market karena bisa dibilang kenaikan Bitcoin ini sudah tinggi, bahkan sudah sempat menembus ya untuk ATH-nya kemarin. Jadi harus berhati-hati untuk terjadinya koreksi lebih dalam lagi guys. Oke. Kemudian untuk informasi yang terakhir kita lansir dari harian AMB Crypto ya. Nah, ini cukup menarik. Diinformasikan bahwa volume untuk DEX atau Decentral Exchange dari BNB atau Binance Smart Chain ya, ini melonjak guys, dan biasanya indikasinya ini akan berefek terhadap harga BNB itu sendiri guys ya. Jadi untuk pertama kalinya sejak tanggal 2 Mei volume perdagangan untuk DEX BNB Chain ini naik lebih tinggi dari $700 juta ya. Ini menurut data dari Artemis ya. Sebelumnya volume DEX di blockchain telah menurun sejak pertengahan April kemarin ya. Dengan demikian nilainya gagal mencapai atau melampaui $1 miliar sejak periode tersebut. Namun kenaikan baru-baru ini menyiratkan adanya peningkatan aktivitas pengguna di BNB Chain. Dan bagi mereka yang tidak terbiasa, Binance atau BNB adalah mata uang kripto yang digunakan untuk transaksi di jaringan. Dan oleh karena itu, volume DEX yang rendah dapat mengimplikasikan penurunan aktivitas transaksi di chain. Volume DEX yang lebih tinggi juga menunjukkan peningkatan partisipasi jaringan yang mengindikasikan peningkatan permintaan untuk koin BNB itu sendiri. Harga BNB sekarang di $593 ya pada saat berita ini ditulis, yang menunjukkan kenaikan tipis di 1,23% aja dalam waktu 24 jam terakhir ya. Dan jika volume pada rantai ini terus meningkat, maka pergerakan harga dapat meningkat lagi guys. Tapi koin belum mengalami tekanan beli yang signifikan baru-baru ini, dan jika terjadi maka kembalinya ke $620 ini mungkin saja segera terjadi guys ya. Jadi ini cukup menarik kalau memang kalian itu mengikuti pergerakan harga dari BNB itu sendiri ya. Kalau kalian lihat beberapa hari atau mungkin beberapa minggu kemarin, ini memang pergerakannya itu stabil ya, tidak ada pergerakan harga yang signifikan, dan ini mengindikasikan bahwa transaksi ataupun volume ataupun interaksi di jaringan Binance Smart Chain ini stabil guys ya. Dan itu juga membuktikan bahwa ekosistem dari Binance Smart Chain itu sendiri masih jalan seperti biasa dan tidak ada kendala apapun ya yang terjadi di jaringan tersebut guys. Jadi ini cukup menarik, dan kita akan pantau bareng-bareng nanti kira-kira apakah akan ada kenaikan harga yang signifikan atau enggak. Dan kita lihat nanti apakah dari internal Binance Smart Chain itu sendiri akan terjadi perubahan karena kasus yang kemarin ya yang terjadi di Nigeria, atau mungkin ada hal lain. Nanti kita akan update lagi. Dan sepertinya untuk informasi hari ini cukup ya. Nanti kita akan share lagi di akun Twitter aja, nanti kalian bisa mampir di situ. Dan untuk rekomendasi project-project baru nanti kita akan share di akun Telegram ya, baik yang lagi ngadain presale, testnet ataupun airdrop, kita akan share di akun Telegram. Kalian mampir aja di situ. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian ya di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.